Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen modal kerja dan peramalan keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Manajemen modal kerja dan peramalan keuangan merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Modal kerja mencakup aset lancar dan kewajiban lancar yang berfungsi sebagai penopang utama operasional sehari-hari perusahaan. Efisiensi dalam pengelolaan modal kerja memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengorbankan keuntungan jangka panjang. Pengelolaan modal kerja tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga pada pengoptimalan aset dan kewajiban agar tercipta keseimbangan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Ketidakefisiensi dalam manajemen modal kerja dapat menyebabkan masalah likuiditas, meningkatkan biaya pembiayaan, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, karena hampir semua perhatian untuk mengelola modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya untuk pembelian bahan mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain, di mana uang atau dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Rumus tersebut menunjukkan perhitungan modal kerja bersih atau net working capital, yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Dihitung dengan rumus aset lancar kurang kewajiban lancar, di mana aset lancar mencakup kas, piutang, dan persediaan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan kewajiban lancar mencakup utang dagang, utang pajak, dan kewajiban lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang sama. Hasil perhitungan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika nilai modal kerja bersih positif atau aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar, perusahaan memiliki likuiditas yang baik, sedangkan nilai negatif menunjukkan potensi kesulitan keuangan. Adapun beberapa alasan mengapa manajemen modal kerja itu penting. Yang pertama, memastikan likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen modal kerja yang efektif memastikan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya. Tanpa likuiditas yang cukup, bisnis mungkin kesulitan membayar tagihan yang menyebabkan kesulitan keuangan dan potensi kebangkrutan. Yang kedua, meningkatkan arus kas. Manajemen modal kerja yang tepat membantu meningkatkan arus kas dengan mengoptimalkan waktu arus kas masuk dan keluar. Ini berarti memastikan bahwa piutang ditagih dengan segera dan utang dikelola secara efektif. Arus kas yang lebih baik memungkinkan bisnis untuk berinvestasi dalam peluang pertumbuhan dan menangani pengeluaran tak terduga dengan lebih mudah. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan bisnis. Manajemen modal kerja yang efektif memberikan stabilitas keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan menjaga keseimbangan yang sehat antara aset dan kewajiban lancar, bisnis dapat berinvestasi dalam ekspansi, proyek baru, dan peluang pertumbuhan lainnya, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan mereka. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen modal kerja yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen modal kerja yang efisien membantu mengefisienkan operasi dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Misalnya, mengelola tingkat persediaan untuk menghindari kelebihan stok atau kehabisan stok dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian selanjutnya, kebijakan investasi aset lancar. Bentuk mempertahankan jumlah aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan, perlu adanya kebijakan dalam melakukan investasi dalam bentuk aktiva lancar. Terdapat dua alternatif kebijakan sehubungan dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki, yaitu pertama, kebijakan investasi aktiva lancar yang longgar.
Suatu kebijakan di mana kas, sekuritas, dan persediaan dimiliki dalam jumlah yang relatif besar, serta penjualan dilakukan dengan kebijakan penjualan kredit yang longgar, sehingga mengakibatkan tingkat piutang usaha yang tinggi. Kemudian yang kedua, kebijakan investasi aktiva lancar yang ketat. Suatu kebijakan yang berupaya meminimumkan jumlah kas, sekuritas, persediaan, dan piutang usaha perusahaan. Kemudian selanjutnya, kebijakan investasi aktiva lancar. Suatu kebijakan antara kebijakan yang longgar dan yang ketat, perusahaan mempertahankan tingkat aset lancar yang cukup untuk mendukung operasi tanpa mengorbankan kesempatan investasi yang lebih menguntungkan. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara aset lancar dan penjualan dengan 3 pendekatan kebijakan investasi aset lancar. Kemudian berikut penjelasan gambar di samping. Yang pertama, sumbu diagram. Sumbu X atau horizontal menunjukkan penjualan, yaitu tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kemudian sumbu Y atau vertikal menunjukkan jumlah aset lancar yang diinvestasikan perusahaan pada setiap tingkat penjualan. Yang kedua, kurva kebijakan. Rileks atau longgar ditandai dengan garis paling atas. Perusahaan menerapkan kebijakan investasi aset lancar yang longgar dengan tingkat aset lancar yang tinggi untuk mendukung operasionalnya, seperti kas cadangan besar, persediaan lebih banyak, dan piutang yang dilonggarkan. Hasilnya, risiko likuiditas rendah, tetapi efisiensi aset dan probabilitas cenderung lebih rendah. Kemudian, moderate atau gabungan. Ditandai dengan garis tengah, perusahaan mengambil pendekatan seimbang antara likuiditas dan efisiensi aset. Jumlah aset lancar disesuaikan agar cukup untuk mendukung operasi tanpa membebani efisiensi keuangan. Hasilnya, risiko likuiditas sedang dengan probabilitas yang cukup stabil. Kemudian, restricted atau terbatas. Ditandai dengan garis paling bawah, perusahaan menerapkan kebijakan agresif dengan jumlah aset lancar minimal. Aset lancar yang tidak produktif ditekan seminimal mungkin untuk dialihkan ke investasi produktif lainnya. Hasilnya, potensi probabilitas lebih tinggi tetapi risiko likuiditas meningkat. Selanjutnya adalah ada kebijakan pembiayaan aset lancar. Adalah investasi dalam aset lancar yang harus dibiayai dan sumber dana utama meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok utang dagang, kewajiban yang masih harus dibayar, utang jangka panjang, dan ekuitas umum. Setiap sumber memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga setiap perusahaan harus memutuskan sumber mana yang terbaik untuk situasinya. Kebijakan pembiayaan aset lancar merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana guna membiayai aset lancar yang dibutuhkan dalam operasional bisnis. Aset lancar adalah aset yang memiliki jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, dan mudah diubah menjadi uang tunai. Contohnya seperti ada aset lancar meliputi kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Selanjutnya adalah ada jenis-jenis kebijakan pembiayaan aset lancar. Yang pertama ada pembiayaan internal, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada penjualan aset, yang keempat ada profit sharing, yang kelima ada pembiayaan eksternal, yang keenam ada kredit bank, yang ketujuh ada pinjaman dari investor, yang kedelapan ada surat utang, yang kesembilan ada factoring, yang ke-10 ada off. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan aset lancar. Dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada siklus operasional. Siklus operasional perusahaan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas. Akan mempengaruhi kebutuhan pembiayaan aset lancar. Perusahaan dengan siklus operasional yang panjang membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai aset lancar. Yang kedua, ada risiko bisnis. Tingkat risiko bisnis yang dihadapi perusahaan juga mempengaruhi kebijakan pembiayaan. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai aset lancar. Yang ketiga, kondisi pasar. Kondisi pasar seperti suku bunga dan tingkat inflasi juga akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pembiayaan, sementara inflasi akan meningkatkan kebutuhan dana untuk membiayai aset lancar. Yang terakhir ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan seperti strategi pertumbuhan dan target profitabilitas juga akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan aset lancar. Selanjutnya yaitu ada siklus konversi kas. Siklus konversi kas adalah ukuran waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi kas. Siklus konversi kas merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola modal kerja.
Rumus dari siklus konversi kas adalah CCC sama dengan hari persediaan ditambah hari piutang dan dikurang hari utang. Selanjutnya ada manfaat mengelola siklus konversi kas. Yang pertama, meningkatkan likuiditas atau CCC yang rendah. Berarti perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik karena mereka lebih cepat mendapatkan kas. Yang kedua, memperbaiki efisien. Mengelola CCC secara efisien dapat membantu perusahaan mengurangi biaya penyimpanan persediaan dan biaya pembiayaan dan biaya penagihan. Yang ketiga, ada meningkatkan profitabilitas. CCC yang rendah dapat membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi kebutuhan modal kerja dan meningkatkan putaran tersebut menggambarkan siklus konversi kas atau cas konversi. Siklus ini menunjukkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas. Berikut adalah penjelasan berdasarkan bagan tersebut. Yang pertama, ada menerima bahan baku, kemudian diproses dimulai dengan perusahaan menerima bahan baku yang dibutuhkan oleh produksi. Kemudian, periode penundaan pembayaran selama lebih dari 40 hari perusahaan pembayaran untuk bahan baku yang telah diterima, namun terdapat periode penundaan pembayaran selama 40 hari. Ini bisa berupa kredit dari pemasok. Kemudian itu, konversi persediaan bahan baku diproses menjadi barang jadi dan dijual ke pelanggan. Kemudian, periode penagihan rata-rata selama 40 hari setelah penjualan, perusahaan menunggu selama 60 hari untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian, periode konversi kas atau total waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas adalah 80 hari atau 40 hari ditambah 60 hari. Ini adalah siklus konversi kas. Perhatikan bahwa periode penundaan pembayaran selama 40 hari mengurangi waktu total yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembalian kas. Anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan keuangan jangka pendek yang memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Biasanya 1, 3, atau 1 tahun anggaran kas berbeda dari laporan laba rugi atau neraca karena berfokus secara khusus pada arus kas, bukan pada akrual atau akuntansi. Artinya, hanya transaksi yang masuk dan keluar yang dicatat. Adapun tujuan anggaran kas. Yang pertama, perencanaan keuangan, membantu perusahaan merencanakan dan mengelola arus kasnya secara efektif. Nah, yang kedua, pengendalian keuangan, memonitor dan mengendalikan pengeluaran kas agar tetap sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengembalian keputusan, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengembalian keputusan finansial, seperti investasi, pembiayaan, dan manajemen utang. Yang keempat, perolehan dana membantu perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan eksternal dengan menunjukkan kemampuan dalam mengelola arus kas. Yang kelima, antisipasi masalah, mendeteksi potensi kekurangan atau kelebihan kas di masa mendatang sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan. Komponen anggaran kas. Anggaran kas biasanya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang jelas, yang pertama itu penerimaan kas atau cash inflow, proyeksi penerimaan kas dari berbagai sumber seperti penjualan, piutang, investasi, dan pinjaman. Yang kedua, pengeluaran kas atau cash outflow, proyeksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa, utilitas, dan pembayaran utang. Dan yang ketiga, saldo kas awal atau beginning cash balance, saldo kas yang tersedia di awal periode anggaran. Dan yang keempat, saldo kas akhir atau ending cash balance, saldo kas yang diproyeksi pada akhir periode anggaran. Ini merupakan hasil dari penjualan saldo kas awal, penerimaan kas, dan pengurangan pengeluaran kas. Proses penyusunan anggaran kas. Yang pertama, perencanaan, menentukan periode anggaran dan mengumpulkan data historis mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, proyeksi, memprediksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk setiap periode dalam anggaran. Hal ini seringkali melibatkan analisis penjualan, produksi, dan aktivitas operasional lainnya. Yang ketiga, penganggaran, menyusun anggaran kas dengan menjumlahkan saldo kas awal, penerimaan kas, dan mengurangi pengeluaran kas untuk setiap periode. Yang keempat, analisis,
menganalisis hasil anggaran kas untuk mengidentifikasi potensi masalah, seperti kekurangan kas atau kelebihan kas. Yang terakhir, revisi. Merevisikan anggaran kas jika diperlukan berdasarkan perubahan kondisi atau informasi baru. Manfaat anggaran kas. Yang pertama itu meningkatkan likuiditas, membantu perusahaan mengelola likuiditas dengan lebih baik sehingga dapat menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan finansial. Yang ketiga, menghindari risiko kekuasaan. Membantu perusahaan mengantisipasi dan menghindari risiko keuangan seperti kebangkrutan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan kasnya. Keterbatasan anggaran kas. Yang pertama, prediksi yang tidak akurat. Anggaran kas bergantung pada prediksi penerimaan dan pengeluaran kas, yang mungkin tidak selalu akurat. Yang kedua, pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan ekonomi atau bencana alam dapat mempengaruhi arus kas dan membuat anggaran kas menjadi tidak relevan. Yang ketiga, ketidakfleksibilan. Anggaran kas yang kaku dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Materi selanjutnya yaitu piutang usaha. Meskipun beberapa penjualan dilakukan secara tunai, saat ini sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit. Jadi dalam situasi yang umum, barang dikirim, persediaan dikurangi, dan piutang usaha dibuat. Akhirnya pelanggan membayar, perusahaan menerima uang tunai, dan piutang usahanya menurun. Kebijakan kredit perusahaan merupakan penentu utama piutang usaha dan berada di bawah kendali administratif CPO. Selain itu, kebijakan kredit merupakan penentu utama penjualan sehingga eksekutif penjualan dan pemasaran berkepentingan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu, kita memulai pembahasan tentang piutang usaha dengan membahas kebijakan kredit, piutang dana yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kebijakan kredit terdiri dari 4 variabel, yaitu yang pertama, periode kredit. Jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar pembelian mereka. Misalnya, periode kredit mungkin 30 hari. Pelanggan lebih suka periode kredit yang lebih panjang, jadi memperpanjang periode akan merangsang penjualan. Namun, periode kredit yang lebih panjang memperpanjang siklus konversi kas. Karenanya, ia mengikat lebih banyak modal dalam piutang yang mahal. Selain itu, semakin lama piutang terutang, semakin tinggi kemungkinan pelanggan akan gagal bayar dan akun tersebut akan berakhir sebagai utang yang tidak tertagih. Kebijakan yang kedua yaitu diskon, pengurangan harga yang diberikan untuk pembayaran lebih awal. Diskon tersebut menentukan berapa persentase pengurangannya dan seberapa cepat pembayaran harus dilakukan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Misalnya diskon 2%, sering diberikan pelanggan pembayaran dalam waktu 10 hari. Menawarkan diskon memiliki dua manfaat. Yang pertama, diskon tersebut merupakan pengurangan harga yang merangsang penjualan. Yang kedua, diskon mendorong pelanggan untuk membayar lebih awal daripada yang seharusnya, yang memperpendek siklus konversi tunai. Namun, diskon juga berarti harga yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah, kecuali jumlah yang dijual meningkat cukup untuk mengimbangi pengurangan harga. Manfaat dan biaya diskon harus diseimbangkan saat kebijakan kredit ditetapkan. Yang ketiga yaitu standar kredit, mengacu pada kekuatan finansial yang dibutuhkan oleh nasabah kredit yang dapat diterima. Terkait dengan standar kredit, faktor yang dipertimbangkan untuk nasabah bisnis mencakup rasio seperti rasio utang dan cakupan bunga nasabah, riwayat kredit nasabah, apakah nasabah telah membayar tepat waktu di masa lalu atau cenderung menunggak, dan sejenisnya. Untuk nasabah perorangan, skor kredit mereka sebagaimana yang dikembangkan oleh lembaga pemeringkat kredit merupakan hal utama. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan penagihan, mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menagih akun yang telah jatuh tempo, termasuk ketegasan atau kelonggaran yang digunakan dalam proses tersebut. Di satu sisi, perusahaan mungkin menulis rangkaian surat sopan setelah penundaan yang cukup lama. Di sisi lain, akun yang menunggak dapat diserahkan ke agen penagihan dengan relatif cepat. Perusahaan harus bersikap agak tegas tetapi tekanan yang berlebihan. Materi selanjutnya ada utang usaha atau kredit dagang. Perusahaan umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit dan mencatat utangnya sebagai utang dagang. Utang dagang atau kredit dagang merupakan kategori terbesar dari utang jangka pendek, mencakup sekitar 40% dari rata-rata kewajiban lancar perusahaan. Kredit ini adalah sumber pembiayaan spontan karena muncul sebagai otomatis dari transaksi bisnis sehari-hari. Kredit dagang dapat berupa kredit gratis atau kredit yang memiliki biaya. Jika penjual tidak menawarkan potongan harga,
Kredit tersebut dianggap gratis karena tidak ada biaya untuk penggunaannya. Namun, jika potongan harga tersedia, maka situasi menjadi lebih rumit. Teknik lain yang digunakan untuk memantau piutang adalah jadwal penuaan atau aging schedule, yang menunjukkan jumlah dolar dan persentase piutang yang telah jatuh tempo sebagai periode waktu tertentu. Materi selanjutnya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana. Dana yang dipinjamkan ini nantinya harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersamaan dengan pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan juga nasabah. Adapun jenis-jenis pinjaman bank, yang pertama kredit tanpa agunan, yang mana pada jenis pinjaman ini tidak memerlukan jaminan atau agunan. Karena tidak memerlukan agunan, bunga pinjamannya cenderung lebih tinggi dibandingkan jenis pinjaman lainnya. Yang kedua, kredit multiguna. Kredit multiguna memungkinkan nasabah untuk menggunakan agunan seperti sertifikat rumah atau kendaraan sebagai jaminan pinjaman. Bunga pinjaman ini biasanya lebih rendah karena adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah. Yang ketiga, kredit kepemilikan rumah atau KPR. KPR adalah jenis pinjaman yang dikhususkan untuk pembelian rumah. KPR memiliki jangka waktu panjang, bisa mencapai 20-30 tahun. Yang keempat, kredit usaha rakyat. KUR adalah pinjaman yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan yang terakhir ada kredit modal kerja. Pinjaman ini ditujukan untuk keperluan bisnis seperti modal usaha, ekspansi, atau kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya, persyaratan pinjaman bank. Persyaratan pinjaman bank ini dijabarkan dalam surat perjanjian, yang biasanya isinya itu yang pertama ada jumlah pinjaman, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga suku bunga, yang keempat bunga saja versus diamortisasi, yang kelima frekuensi pembayaran bunga, yang keenam bunga diskonto, yang ketujuh pinjaman tambahan, yang kedelapan agunan atau jaminan, yang kesembilan perjanjian yang membatasi, dan yang terakhir ada jaminan pinjaman. Dan yang terakhir ada surat komersial. Surat komersial adalah surat resmi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berkomunikasi dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuannya beragam, mulai dari menawarkan produk atau jasa, meminta informasi, mengajukan keluhan, hingga melakukan negosiasi. Berbeda dengan surat pribadi, surat komersial menekankan pada profesionalisme, kejelasan, dan efisiensi. Surat berharga ini umumnya tidak dijamin, tetapi surat berharga yang didukung aset, yang dijamin oleh utang kartu kredit dan pinjaman kecil jangka pendek lainnya yang telah diterbitkan. Selanjutnya ada ciri khas surat komersial. Yang pertama, formalitas, menggunakan bahasa yang baku dan tata bahasa yang benar. Yang kedua, kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, efisiensi. Surat harus langsung pada inti permasalahan tanpa bertele-tele. Yang keempat, struktur yang terorganisir. Memiliki struktur yang baku, umumnya terdiri dari kop surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga tanda tangan. Yang kelima, profesionalisme. Menunjukkan sikap profesional dan sopan santun dalam setiap kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis surat komersial. Surat komersial memiliki berbagai jenis tergantung pada tujuannya. Beberapa contohnya, yang pertama, surat penawaran, yang mana surat ini digunakan untuk menawarkan produk atau jasa kepada calon pelanggan. Yang kedua, surat permintaan. Surat ini digunakan untuk meminta informasi atau penawaran dari pemasok atau pihak lain. Yang ketiga, ada surat pemesanan, yang dimana surat ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang ataupun jasa. Yang keempat, ada surat konfirmasi, yaitu surat yang digunakan untuk mengonfirmasi pesanan, pengiriman, ataupun kesepakatan. Yang kelima, ada surat pengaduan, yang mana surat ini digunakan untuk mengungkapkan keluhan mengenai produk, jasa, ataupun sebuah pelayanan. Yang keenam, ada surat tagihan, yang mana surat ini digunakan untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan. Yang ketujuh, ada surat peringatan. Surat peringatan ini digunakan untuk mengingatkan pembayaran yang terlambat.
Dan yang terakhir ada surat lamaran kerja, yang mana surat ini digunakan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Kesimpulan dari materi manajemen modal kerja dan peramalan keuangan adalah modal kerja merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kesehatan finansial perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga likuiditas, serta memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Di sisi lain, peramalan keuangan menjadi alat strategis yang membantu perusahaan dalam mengantisipasi kebutuhan modal kerja, memitigasi risiko, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kombinasi pengelolaan modal kerja yang optimal dan peramalan keuangan yang akurat, perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangan yang sehat, mendukung pertumbuhan, dan menciptakan nilai jangka panjang. Baik, mungkin sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam materi kami mohon maaf dan kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.